Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Della Puspita, NIM 2121111129, kelas 7I, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview buku Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah, yang ditulis oleh Aulia Mutia, SHI, MH. Di sini terdiri dari 11 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua seluk-beluk hukum perlindungan konsumen yang terdiri dari subbab. Yang pertama, perlindungan konsumen dalam sudut pandang ekonomi syariah. Yang kedua, latar belakang lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, politik hukum perlindungan konsumen. Yang keempat, pengertian hukum perlindungan konsumen. Yang kelima, asas hukum perlindungan konsumen. Yang keenam, tujuan perlindungan konsumen. Yang selanjutnya yaitu bab 3, konsumen dan pelaku usaha, terdiri dari subbab. Yang pertama, pengertian konsumen. Yang kedua, pengertian pelaku usaha. Yang ketiga, hak dan kewajiban konsumen. Yang keempat, hak dan kewajiban pelaku usaha. Yang kelima, standarisasi produk sebagai wujud perlindungan konsumen. Yang keenam, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Selanjutnya itu ada bab 4, perlindungan konsumen dalam aspek tata hukum di Indonesia, terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, hukum ekonomi syariah. Yang kedua, hukum perdata. Yang ketiga, hukum pidana. Yang keempat, hukum administrasi. Selanjutnya ada bab 5, yaitu prinsip-prinsip tanggung jawab pada hukum perlindungan konsumen, terdiri dari 2 subbab, yaitu yang pertama, prinsip perlindungan konsumen berdasarkan ekonomi syariah. Yang kedua, prinsip perlindungan konsumen berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Selanjutnya yaitu ada bab 6, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen pangan yang berbahaya, terdiri dari 5 subbab. Yang pertama, keamanan pangan, tanggung jawab pelaku usaha. Yang kedua, dasar tuntutan konsumen sebab pangan berbahaya. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan produk pangan. Yang keempat, urgensi informasi label pangan untuk keamanan konsumen. Yang kelima, pangan berlabel halal. Selanjutnya bab 7, ada aspek perlindungan konsumen dari pelaku usaha periklanan, terdiri dari 3 subbab, yaitu pelaku usaha iklan, tujuan penyampaian iklan, dan perlindungan konsumen dari pelaku usaha periklanan. Bab 8, ada pengaturan klausula baku pada hukum perlindungan konsumen, terdiri dari 3 subbab, yaitu yang pertama, klausula baku dalam kontrak baku. Yang kedua, klausula eksonerasi pada kontrak baku. Yang ketiga, keabsahan klausula baku. Bab 9, ada pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen tentang cacat produk. Ada 3 subbab. Yang pertama, pengertian cacat produk. Yang kedua, tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat. Yang ketiga, produk cacat dalam kajian ekonomi syariah. Yang bab selanjutnya yaitu bab 10, lembaga perlindungan konsumen. Ada 3 subbab. Yang pertama, Badan Perlindungan Konsumen atau BPKN. Yang kedua, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Yang ketiga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Bab terakhir yaitu bab 11, ada sengketa konsumen dan penyelesaiannya, terdiri dari 6 subbab. Yang pertama, sengketa konsumen. Yang kedua, penyelesaian sengketa konsumen pergantian kerugian secara langsung. Yang ketiga, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Yang keempat, penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi. Yang kelima, cara mengajukan gugatan konsumen. Yang keenam, prinsip penerapan pelaksanaan UUPK. Buku ini mengkaji salah satu permasalahan hukum yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perlindungan konsumen, yang mana pembahasannya dipadukan antara 2 sudut pandang, yaitu hukum positif yang sudah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UPK, dan hukum Islam pada kajian ekonomi syariah dengan dasar hukumnya Al-Quran, hadis, dan pendapat-pendapat ahli fikih. Begitu banyak hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi dan dilanggar oleh pelaku usaha dalam kegiatan bisnisnya. Hal ini disebabkan karena kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui hak-haknya sebagai konsumen, sehingga pelaku usaha dengan mudah mempermainkan konsumen. Fenomena yang lebih parah lagi adalah daya tawar dan posisi antara konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang, sehingga terkadang konsumen mengalami kesulitan untuk menentukan membeli atau meninggalkan produk tersebut. Perlindungan terhadap konsumen merupakan salah satu kajian hukum yang paling dinamis baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini terjadi karena hukum perlindungan konsumen bersinggungan langsung dengan aktivitas perekonomian yang berkembang secara signifikan seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.
pengaruh globalisasi yang menyebabkan konsumen diberikan banyak pilihan, pelaku usaha semakin dituntut untuk memproduksi barang atau jasa yang sesuai keperluan masyarakat dan juga disukai. Sehingga terkadang pelaku usaha tidak memperhatikan kualitas suatu produk baik barang atau jasa. Dalam hal ini, konsumen menjadi dirugikan. Jadi diperlukanlah aturan yang akan menjembatani antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan konsumen. Kepentingan kedua belah pihak ini harus dipenuhi, yaitu dengan adanya hukum yang mengatur kepentingan konsumen dengan pelaku usaha. Tujuannya adalah agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan salah satu pihak. Dalam kajian hukum Islam, seorang ahli fikih yang bernama Yusuf Qardawi, beliau berpendapat bahwa ada dua ranah yang cukup terbuka untuk mendesak untuk dilakukannya ijtihad di era sekarang ini untuk menemukan jawaban dan landasan hukum, yaitu pertama pada kajian aktivitas ekonomi dan bisnis, kedua pada bidang sains dan kesehatan. Dengan adanya pendapat seorang ahli fikih ini, penulis mencoba memadukan antara hukum ekonomi syariah dengan hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dalam kajian hukum ekonomi syariah yang penulis tuangkan pada buku ini menjelaskan suatu kasus yang menghancurkan suatu kaum, yaitu kaum Madian. Kaum ini dibimbing oleh Nabi Syuaib. Kaum Madian mayoritas berprofesi sebagai pedagang, namun kebiasaan mereka adalah mengurangi takaran dan timbangan yang tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri. Namun tentu hal ini sangat merugikan konsumen. Sehingga Nabi Syuaib diutus untuk memberikan peringatan kepada kaum Madian, namun mereka tetap ingkar sehingga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan azabnya yang besar. Kehancuran mereka ini disebabkan karena perilaku buruk mereka yang merugikan konsumen. Sesungguhnya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha tentu akan menghancurkan bisnis yang sedang dikelola oleh pengusaha tersebut. Hilangnya kredibilitas seorang pelaku usaha mengakibatkan pelanggan lari dan kesempatan berikutnya menjadi sempit. Jadi kerugian pelaku usaha yang curang adalah kerugian duniawi dan ukhrawi. Jadi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, keduanya mengatur hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dan konsumen. Hubungan ini menjadi harmonis dengan aturan hukum baik dari sisi hukum Islam dan juga sisi hukum positif. Sehingga dengan penerapan kedua hukum ini akan terjalin hubungan baik antara konsumen dengan pelaku usahanya, yaitu hubungan yang tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan kedua belah pihak, sehingga terjalin hubungan yang saling ridho antara keduanya. Buku ini memberikan tambahan ilmu dan wawasan kepada para akademisi yang berkonsentrasi dalam hukum perlindungan konsumen, terutama pada mahasiswa yang berstudi pada Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah. Namun buku ini juga dapat digunakan pada khalayak umum yang memerlukan ilmu tentang perlindungan konsumen atau ingin mempelajari kiat menjadi konsumen cerdas baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Buku ini cukup menarik dan sampulnya yang cukup unik serta perpaduan warnanya juga yang bagus. Buku ini memiliki halaman sebanyak 240 halaman. Namun kekurangan buku ini adalah penulis masih menggunakan kalimat yang kurang efektif dan efisien, tapi cukup mudah dimengerti oleh pembacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.